Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mesya Fazira. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan perdagangan internasional di Jepang. Jepang merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Negara ini telah mengalami transformasi ekonomi yang luar biasa dari negara yang terisolasi pada era Edo menjadi raksasa industri dan teknologi modern. Perdagangan internasional memegang peranan penting dalam perekonomian Jepang, memungkinkan negara ini untuk mengembangkan teknologi tinggi dan memperluas pengaruhnya di pasar global. Pentingnya perdagangan internasional bagi perekonomian di Jepang. Yang pertama, ekspor merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi Jepang dengan produk-produk teknologi tinggi dan otomotif sebagai andalannya. Yang kedua, Jepang memiliki sumber daya alam yang terbatas sehingga sangat bergantung pada impor bahan baku untuk industri manufakturnya. Perdagangan internasional memungkinkan Jepang untuk mengakses bahan-bahan ini dari seluruh dunia. Melalui perdagangan internasional, Jepang dapat menjual produk-produknya ke pasar global, meningkatkan skala ekonomi dan efisien produksi. Sejarah perdagangan internasional di Jepang. Era feodal 1603 sampai 1868. Pada periode ini, Jepang diperintah oleh para daimyo dan shogun dalam sebuah sistem feodal yang ketat. Meskipun ada beberapa hubungan perdagangan dengan negara-negara tetangga seperti Tiongkok dan Korea, Jepang secara umum mempraktikkan kebijakan isolasionis yang ketat, dikenal sebagai shokoku, yang membatasi perdagangan internasional. Pembukaan Jepang 1868. Restorasi Meiji pada tahun 1868 mengakhiri era feodal dan membawa Jepang menuju modernisasi yang tepat. Salah satu aspek penting dari modernisasi adalah pembukaan Jepang terhadap perdagangan internasional. Pemerintah Meiji menerapkan kebijakan pembukaan pintu yang mengizinkan perdagangan dengan negara-negara barat dan memperkenalkan perjanjian perdagangan yang tidak merugikan. Periode Imperial 1868 sampai 1945. Selama periode ini, Jepang berkembang menjadi kekuatan ekonomi dan militer regional yang kuat. Perdagangan internasional menjadi semakin penting, terutama setelah revolusi industri yang meningkat permintaan akan barang-barang Jepang di pasar global. Jepang juga memperluas kolonialisme dan pengaruhnya di Asia Timur, yang membawa dampak besar pada perdagangan internasional. Selanjutnya, pasca Perang Dunia II 1945 sampai dengan sekarang. Negara ini mengalami periode rekonstruksi ekonomi yang cepat, dibantu oleh Amerika Serikat. Jepang membangun kembali infrastrukturnya dan menerima bantuan luar negeri dalam bentuk Marshall Plan. Jepang menjadi salah satu negara eksportir terbesar di dunia, dengan produk-produk elektronik, otomotif, dan manufaktur lainnya mendominasi pasar global. Selanjutnya ada Free Trade Agreement. Jepang telah aktif dalam memperluas jangkauan ekonominya melalui perjanjian perdagangan bebas atau yang disebut FTA dengan berbagai negara dan blok ekonomi. Perjanjian ini bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan akses pasar. Contoh penting adalah keikutsertaan Jepang dalam Trans-Pacific Partnership dan Regional Comprehensive Economic Partnership. Perjanjian ini melibatkan banyak negara di Asia Pasifik dan menciptakan pasar yang lebih besar bagi produk Jepang. Manfaat FTA bagi ekonomi Jepang. Perjanjian perdagangan bebas membantu Jepang mengakses pasar baru dengan lebih mudah dan mengurangi tarif impor. Hal ini meningkatkan daya saing produk Jepang di pasar internasional. Selain itu, FTA mendorong investasi asing ke Jepang dan mendukung transfer teknologi. Ini memperkuat hubungan ekonomi bilateral dan multilateral serta membantu Jepang menghadapi tantangan ekonomi global. Selanjutnya ada produk ekspor utama Jepang. Jepang adalah produsen utama produk elektronik konsumen yang berkualitas tinggi. Merek-merek seperti Sony, Panasonic, dan Sharp terkenal karena inovasi dan daya tahan produk mereka. Selain itu, Jepang dikenal sebagai produsen mobil yang andal dan inovatif. Merek-merek seperti Toyota, Honda, Nissan, dan Mazda dikenal dengan kendaraan yang hemat, bahan bakar, aman, dan berteknologi canggih. Selain itu, Jepang juga memproduksi berbagai jenis mesin dan peralatan industri yang digunakan dalam konstruksi, pertambangan, dan manufaktur. Perusahaan seperti Mitsubishi Heavy Industries, Komatsu, dan Hitachi adalah pemimpin global dalam sektor ini. Kekuatan dan kelemahan.
Jepang terkenal karena inovasi teknologinya dan kemampuan industrinya yang unggul. Negara ini adalah rumah bagi perusahaan-perusahaan global yang memimpin di berbagai sektor, seperti otomotif, elektronik, dan teknologi. Reputasi perusahaan Jepang untuk kualitas, keandalan, dan inovasi membantu memperkuat posisi Jepang di pasar global. Tantangan demografis merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi Jepang. Populasi yang menurun dan menua menyebabkan kekurangan tenaga kerja dan tekanan besar pada sistem kesejahteraan sosial. Stagnasi ekonomi dan deflasi juga masih menjadi tantangan signifikan meskipun ada berbagai upaya untuk mengatasinya melalui kebijakan stimulus dan reformasi struktural. Sekian penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.